Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melakukan pembelajaran mata kuliah lanjutan di kuliah agama Islam ini, yaitu tentang akhlak, etika, dan moral. Maka kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian ketiganya, sehingga kemudian menjadikan sebab kita bisa memahami. Lalu kemudian setelah kita paham, kita akan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama adalah akhlak. Apa sih pengertian daripada akhlak itu? Akhlak adalah dari bentuk jamaknya khuluq, yang berarti tingkah laku, tabiat, perangai. Akhlak itu tertinggi, yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sukses menggiring, membimbing, sekaligus kemudian mensyiarkan agama Islam itu karena akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Karena akhlak beliau yang sempurna, maka menjadi penuh simpati, orang-orang tergerak, termagnet hatinya, termahabbah hatinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin mencontoh baginda Nabi, tentunya kita harus berakhlakul karimah, insya Allah. Apalagi orangnya pinter, berakhlakul karimah, pasti akan dicari dimanapun dia tempatnya berada. Ini secara bahasa seperti itu. Lalu kemudian secara istilah, akhlak itu adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, dan istimewanya adalah spontan, tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Artinya itu muncul karena memang sudah menjadi kebiasaan. Contoh misalnya ada orang yang tersandung, maka dia akan menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena kebiasaan, dan itu melahirkan kebaikan. Kenapa? Karena dorongan jiwanya, perbuatannya itu memang dekat dengan nilai-nilai religius. Ini akhlak. Lalu kemudian moralitas atau moral. Moral itu berasal dari kalimat mores yang artinya adalah adat kebiasaan. Lalu secara istilah, moral itu adalah ajaran baik maupun buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Maka penilaian dari orang itu bermoral ataupun tidak itu karena berdasar dengan kebudayaan masyarakat setempat. Disinilah kemudian yang menjadikan sebab ukuran orang itu berbeda ketika kita menyikapi tentang akhlak. Nah, ini yang membedakan. Karena moral itu hanya diukur oleh kebudayaan masyarakat setempat. Ini. Yang berikutnya adalah etika. Etika itu etikos, yang berarti adalah timbul dari kebiasaan. Jadi secara istilah, etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk, dan yang menjadi ukurannya adalah akal, karena memang etika adalah bagian daripada filsafat. Nah, itulah kemudian ini ada beberapa hal yang untuk kita pahami, kita cermati. Lalu kita lanjut, perbedaannya akhlak, etika maupun moral. Ini kalau nanti ada apa yang namanya slide atau PPT ya, PowerPoint yang nanti dikirimkan oleh Bapak Ulum maupun Bapak Khalid, itu nanti akan bisa dilihat di situ bahwa di situ ada objek, ada sumber, ada fungsi, ada sifat, dan ada tujuan. Lalu kemudian ada etikanya, ada moral, ada akhlak. Nah, objeknya etika, moral, akhlak itu sama, perbuatan manusia. Ini objeknya. Lalu sumbernya ini yang membedakan. Sumbernya etika ada pada akal.
sumbernya moralitas ada pada norma masyarakat, kebudayaan masyarakat. Akhlak itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sangat-sangat religius. Beda dengan etika maupun moral. Fungsinya, kalau etika itu menjadi konseptor atau teoritis, ya. Moral itu ada pada realitas maupun praktis, tataran praktis. Sedangkan akhlak itu ada pada konseptor realistis. Ini, jadi harus cermat. Kalau yang sifatnya fungsinya etika itu pada konseptor teoritis, teori lebih banyak. Lalu kemudian moral itu ada pada realitas praktis. Lalu kemudian kalau akhlak itu beda lagi, konseptor realistis. Sangat real sekali. Itu akhlak. Sifatnya, sifat etikanya relatif. Relatif itu tidak menentu. Nah, kemudian moral itu juga relatif. Tapi akhlak itu beda sifatnya. Absolut, universal. Absolut itu mutlak. Universal itu luas, ya. Universal luas. Lalu tujuan etika itu tujuannya adalah hubungan sesama manusia. Tidak melihat suku, ras, ya, lalu kemudian juga agama. Nah, itu hubungannya antar sesama manusia. Moral juga sama, hubungan sesama manusia. Tapi akhlak ini beda. Akhlak ini hablum minallah secara vertikal, hablum minan nas secara horizontal. Nah, ini ada wilayah ketika dia harus berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada ulama, berakhlak kepada orang-orang berilmu, berakhlak kepada malaikat, berakhlak kepada kitab-kitabnya Allah dan sebagainya. Ini hablum minallah wa hablum minan nas. Oke, itu perbedaan etika, moral maupun akhlak. Lalu kita harus tahu juga persamaannya apa dari ketiga itu. Ketiganya antara akhlak, terus kemudian apa lagi? Moral dan etika sama-sama mengajarkan tentang kebaikan. Itu. Lalu kita mengerucut kepada akhlak. Akhlak itu cara membinanya kayak apa? Membina akhlak supaya terpuji, supaya kemudian berakhlakul karimah, itu paling tidak ada 3. Pertama adalah kalimat takhalli. Takhalli itu seperti halnya huruf kha, titiknya di atas. Itu takhalli itu adalah upaya untuk mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Ini mulai dihindari hal-hal yang sifatnya berbau kemaksiatan, berbau kemudian kenikmatan duniawi. Itu seperti titik di atas, ya, huruf kha. Huruf kha kan titiknya di atas. Itu berusaha untuk dikosongkan, dihindarkan. Jadi supaya tidak ada dalam diri kita. Nah, seperti halnya kita misalnya melakukan dosa, kita putih, ibaratnya kertas putih, lalu kemudian akan tercoret satu. Ibaratnya kita ini seperti halnya kaca, lalu kemudian kena debu 1, 2, 3. Itu titik-titik, titik-titik duniawi, titik-titik kemaksiatan, titik-titik yang disebut dengan hawa nafsu. Semakin banyak, maka itu akan semakin menutup diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka susah menempuh akhlakul karimah. Tapi kalau proses takhalli dilakukan, yang buruk-buruk itu sekuat tenaga untuk dihindari, dibuang, ya. Riak kita dibuang, syirik kita dibuang, lalu kemudian suka menghina orang lain dibuang, mungkin barangkali berbuat maksiat dihindari. Semakin itu dilakukan, maka kha itu takhalli itu akan menjadi tahalli.
Titik itu akan hilang, lalu kemudian menjadi kha. Kha itu kosong, tidak ada titiknya sama sekali. Artinya apa? Artinya usaha kita tinggal menghiasi diri dengan jalan membiasakan sifat maupun sikap yang terpuji. Jadi setelah sesuatu yang jelek-jelek itu kemudian hilang, semakin menjauh dari kita, sikap-sikap atau sifat yang baik itu dimasukkan ke dalam diri kita. Ini namanya takhalli. Jadi kita bisa sholat, kita meningkatkan lagi sholat tahajud, kita bisa zikir itu kemudian kita bisa menikmatinya, kita bisa kemudian mengaji, kita bisa menikmatinya, itu artinya takhalli. Lalu kemudian kalau proses itu sudah dilakukan, ya, takhalli itu bisa dilakukan, maka kita menuju kepada yang ketiga, yaitu tajalli. Tajalli itu adalah huruf jim, titiknya di tengah. Artinya orang yang kemudian sudah merasakan kenikmatannya, ya, sifat maupun kebiasaan baik itu mempengaruhi kehidupannya, maka kemudian kelezatan-kelezatan duniawi itu juga ada, tapi itu tidak ngefek kepada hatinya. Makanya seperti halnya orang yang butuh tapi tidak butuh. Mohon maaf kalau saya umpamakan seperti kentut. Kentut itu kita ini nggak butuh, tapi butuh. Orang kalau kentut kita marah, tapi kita butuh kentut. Kenapa? Karena dengan kentut itu kita buktinya sehat. Butuh tapi tidak butuh. Dunia, kelezatan duniawi hanyalah di tangan, tapi tidak masuk di dalam hati. Nah begitu. Mobil, rumah mewah maupun pekerjaan, jabatan itu tidak sampai masuk dalam hati, sehingga memperkeruh suasana hati munajat kepada Allah. Maka itu hanya sebatas berada pada sarana, bukan tujuan. Ini loh susahnya minta ampun, beratnya minta ampun. Makanya orang yang melakukan seperti itu namanya adalah orang yang sudah mencapai tajalli, menyatu betul bagaimana merasakan kenikmatan ukhrawi yang kemudian kenikmatan itu dirasakan ketika dia masih ada di dunia. Luar biasa. Dan tajalli ini bisa dilakukan dengan cara munajat, mengibah, berbisik kepada Allah, ya. Lalu juga kemudian bisa mengingat akan tentang sebuah tujuan kita mau kemana. Kita ini kalau menurut Imam Al-Ghazali kan seperti hanya orang yang naik kapal, lalu kemudian berhenti dulu di pulau, terus kemudian dengan segala aksesorisnya, lalu kemudian baru menuju kepada pulau akhirat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama teman-teman sekalian yang disebut dengan sumber akhlak. Nah, baik. Ini kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjut setelah berikut ini.